Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita ulas turnamen yang ada di Cina kawan, Shenzhen Longang Chess Master 2024 yang diikuti oleh 8 Grandmaster. 4 Grandmaster dari luar Cina kawan, dan 4 Grandmaster pemain tuan rumah Cina. Antara lain ada Anish Giri, ada Daniil Dubov, Arjun Erigaisi, ataupun ada Vladislav Artemiev. Dan tadi siang sudah memulai babak pertama, tapi saat admin sedang rekaman ini juga kawan, masih sedang berlangsung juga satu partai yang belum selesai, partainya Arjun Erigaisi. Kalau kita lihat posisi evaluasi bar di sini, game antara Arjun ini dalam posisi remis kawan. Kita tidak ulas permainan Arjun, kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Dan seperti yang kalian lihat di sini, Anish Giri memetik kemenangan pada game pertama. Sedangkan Daniil Dubov ini kawan bermain remis dengan sisa kontrol waktu yang cukup banyak kawan, sekitar 42 menitan. Nah, gamenya Anish Giri sebetulnya sangat bagus untuk bisa kita ulas kawan, tapi sementara saya simpan, saya akan ulas untuk besoknya saja. Nah, sekarang kita akan ulas permainan Daniil Dubov kawan pada game pertama, yang partai ini berakhir duluan ketimbang partai-partai yang lain kawan, melawan Bu Xiangzi. Nah, Daniil Dubov pegang hitam dengan tema permainan Coli sistem kawan. Di sini kuda F3, ada pion D5 dari Daniil Dubov, pion D4, kemudian kuda F6. Nah, tidak dengan gajah F4 London system, tapi menggunakan Coli sistem dengan pion E3 Bu Xiangzi. Nah, di sini pion E6 balasan utamanya kawan setelah gajah D3. Nah, pilihan utama di posisi ini hampir mirip dalam permainan London system kawan, di mana pion C5 merupakan pilihan utama kawan, tapi Dubov memilih dengan gajah E7. Dengan pion C5 biasanya akan berlanjut dengan langkah pion B3. Untuk perkuat petak C4 dari ekspansi pion hitam dan tempatkan gajah gelap nanti kawan di diagonal kelab panjang. Nah, nanti juga ada menteri petak E2 untuk dukungan bagi pionnya atau pengembangan kuda B ke petak D2 kawan. Dukungan bagi pion E4 nanti untuk membuka diagonal gelap panjang. Idenya seperti itu kawan. Nah, di sini biasanya juga dibalas hitam dengan langkah kuda C6. Nah, putih rokade, hitam bisa melanjutkan gajah gelapnya ke petak D6, kemudian gajah putih B2, hitam rokade, dan putih bisa melanjutkan pengembangan kuda B ke D2 untuk nanti dukungan bagi pion E4-nya. Mungkin pion B6 akan dilanjutkan oleh hitam di posisi ini, atau menteri ini bergerak ke petak E7 kawan. Tapi Dubov memilih dengan langkah gajah E7, dan akhirnya kedua pemain rokade kawan di langkah kelimanya. Putih melanjutkan pengembangan kuda B ke D2, dan Dubov Viacento gajah terangnya pion B6 terlebih dahulu. Dan Bu Xiangzi memutuskan untuk langsung dobrak petak E4 dengan tantangan pertukaran pion. Dan diterima juga oleh Dubov kawan agar diagonal terang ini bisa dimanfaatkan oleh gajah Viacentonya nanti. Sikat ambil balik menggunakan kuda. Dubov tidak melanjutkan pertukaran kawan. Ini akan memberikan tempo bagi gajah untuk menyerang benteng. Ya, mungkin dengan pion C6 kalian pertahankan, kalian akan kehabisan tempo di sini untuk mempertahankan pion ini. Nah, mungkin pion C3 sementara waktu akan dilanjutkan oleh putih untuk perkuat pion pusatnya. Kurang bagus kawan, jadi Dubov menahan diri. Gajah B7 terlebih dahulu serang kuda, dan Bu Xiangzi menukarkan kuda pukul kuda F6 atau menteri ke petak E2. Ini juga saran dari Stockfish kawan untuk perkuat posisi kuda. Tapi Bu Xiangzi memilih langkah yang terbilang pragmatis. Simpel saja, pertukaran jual beli kuda pukul kuda F6, ambil balik oleh gajah, menyerang pion kawan, dilepas oleh Bu Xiangzi. Dia memilih menteri ke petak E2. Pion racun kawan, pion jebakan, jangan sampai diambil. Stockfish menyarankan pengembangan kuda D7 kawan. Dubov memilih menterinya naik ke petak D6. Seumpama kalian nekat ambil pion ini, maksud saya nekat ambil menggunakan gajah terlebih dahulu, tidak akan diambil menggunakan kuda langsung kawan. Tapi ada benteng D1. Awas, hati-hati, ancamannya ada di sini kawan, discover. Bisa kalian lihat. Kalau kalian pertahankan dengan pion C5 seumpama untuk perkuat posisi gajah. Nah, di sini ada pion C3 kawan, usir gajah. Dan ancamannya tetap kawan di sini, tetap merepotkan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi Dubov memilih angkat menterinya terlebih dahulu agar nanti kudanya juga kalau berkembang ke petak D7 tidak menghalangi posisi menteri. Tapi Stockfish tadi menyarankan dengan kuda D7 yang lebih kuat kawan. Tapi Dubov menteri D6 terlebih dahulu dan benteng D1 kawan.
Masih ancamannya sama kalau ambil pion ini kawan. Nah, di sini baru kuda D7, kemudian gajah bergerak ke peta E4 menantang pertukaran gajah terang dan diterima juga oleh Dubov. Permainan mereka berdua ini cukup simpel, tidak terlalu kompleks kawan. Jadi admin juga tidak terlalu ruwet juga menjelaskan game-game mereka ini, langkah-langkah mereka. Dan Dubov di langkah ke-13 langsung mencoba simplifikasi kawan, menantang pertukaran menteri. Tapi Bu Xiangxi menolak. Salah satu opsi juga langsung saja awali permainan endgame tanpa menteri di langkah ke-13 yang terkuat kawan, tapi menolak menahan menterinya di atas papan selama mungkin dengan menteri mundur ke E2 dan Dubov melangkah menteri ke peta F5 yang terkuat mundur kawan ke peta B7. Tapi Dubov mencoba menghalangi pengembangan gajah gelap ataupun menekan pion yang di sini. Nah, pion H3, pion C3 mungkin salah satu opsi kawan, atau pion A4 mendapatkan area di sisi menteri. Saran-saran dari Stockfish, Bu Xiangxi memilih pengembangan perwira. Cukup simpel juga idenya agar kedua bentengnya cepat terkoneksi kawan. Dan Dubov geser benteng F ke D8 mengisi lajur D yang sudah semi terbuka. Menteri bergerak ke C4 untuk menekan pion yang di sini. Nah, di sini Stockfish sarankan benteng A ke C8, lindungi pion yang terkuat. Tapi Dubov melepaskan pion menantang pertukaran menteri. Sekali lagi, menteri D5 ditolak menteri ke A6. Kalau pion ini diambil kawan, tentu benteng hitam ini bisa menusuk ke baris kedua. Apakah menteri ambil pion ada di peta A7? Benteng ambil pion C2 kawan. Itulah memang ide dari Dani Dubov untuk merelakan pion C-nya, tapi dia mendapatkan kompensasi tusukan nanti kawan di baris belakang. Oke, kembali lagi ke langkahnya. Ditolak menteri ke peta A6, lanjut Bu Xiangxi, dan Dubov melakukan pengorbanan kuda sementara kawan. Kuda peta E5 dan diladeni juga ambil balik oleh gajah, tapi pion H3 kelanjutan dari Bu Xiangxi tidak berani ambil gajah kawan karena ancamannya di sini. Memang tidak ada skakmat, masih bisa diblokade oleh menteri kawan. Cuma masalahnya hitam akan bermain dengan benteng melawan gajah, sudah sangat jelas hitam menang. Oleh karena itu dengan pion H3 dan gajah tarik mundur ke peta F6 karena raja sudah mempunyai ruang kawan. Jadi percuma juga kalau gajah dikorbankan, dipertahankan mundur ke peta F6 dan pion C3. Perkuat posisi pion pusat. Sekarang gajah G5 menantang pertukaran. Simplifikasi, sederhana sekali permainan dari Dubov, tidak ruwet-ruwet kawan. Menteri bergerak ke peta B7, ancam pion yang di sini. Dan menteri bergerak ke peta B5. Lanjut Dubov, sama-sama memberikan ancaman bagi pion masing-masing. Nah, di sini pion dipertahankan dengan benteng D2 dan menteri juga pertahankan pion mundur ke peta D7. Benteng bergeser ke E2 mengisi lajur E yang semi terbuka. Nah, sekarang pion C6 tantang Dubov menantang pertukaran menteri kawan, dan baru sekarang di langkah ke-25 pertukaran menteri kita dapat kawan, ambil balik oleh benteng. Sekarang pion A4 hentikan dengan pion A5, kemudian benteng diangkat naik ke peta E5 oleh Bu Xiangxi. Dubov geser raja supaya lebih cepat aktif menuju pusat. Dalam permainan endgame memang disarankan seperti itu kawan. Nah, benteng A dobling di lajur E oleh Bu Xiangxi. Dubov juga melakukan hal yang sama, benteng A D8, kemudian pion F4. Benteng D5 tantang Dubov, ditolak raja bergerak ke F2 dan raja hitam bergerak ke peta E7. Kita mencapai langkah ke-30. Sepertinya mereka berdua sepakat remis kawan. Menyepakati game ini diakhiri cukup dengan setengah poin saja di hari pertama di babak pertama. Jika kita lihat permainan dari Dani Dubov tadi, seolah-olah permainannya tidak ada ide-ide yang cukup serius kawan. Dubov hanya bermain ya simple, tak ruwet-ruwet kawan. Dengan variasi koli sistem terkadang juga banyak jebakan. Kalau kita tidak paham koli sistem, dengan gajah D3 itu cukup merepotkan kawan. Terkadang ada langkah-langkah discover, langsung melakukan serangan kuda lompat ke peta G5, menteri mengikutinya. Terkadang begitu kawan dalam permainan cepat. Di permainan-permainan online kalau tidak kita menguasai koli sistem, hitam juga bisa cepat berantakan. Oke, semoga permainan dari Dani Dubov bisa menghibur kalian kawan. Dan
Ya, untuk mengantisipasi serangan-serangan dari putih, bisa mengikuti langkah-langkah dari Danny Dubov. Untuk game dari Anish Giri yang mengalahkan Vladislav Adiev dengan langkah yang cantik kawan. Pengorbanan dari Anish Giri langsung memporak-porandakan Vladislav Artemiev. Gamenya besok kita akan ulas. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.